untuk bertausiah, dan mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Pak Ustaz, kepada Pak Ustaz Dr. Nazir Iman MPDI, kami persilakan untuk menyampaikan tausiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah ya Qarib ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya alima ma fis sudur, akhrijna minaz zulumati ilan nur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya, sama-sama kita hormati Bapak Ketua Umum Yayasan Masjid Taqwa Muhammad Abdul Asari, Asinan Teknik, serta jajaran para alim, para ulama yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur mari senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sama-sama dapat hadir kembali di Masjid Taqwa yang kita cintai ini. Alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan salat subuh berjamaah, dan semoga segala rangkaian ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap dicurahkan Allah pada junjungan kita, panutan umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut beliau yang istiqomah dalam mengikuti dan melaksanakan ajaran Islam, termasuk kita yang hadir di Masjid Taqwa ini hingga pengikut beliau akhir zaman kelak. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita berada di bulan Sya'ban tahun 1446 Hijrah. Tepatnya hari ini insya Allah kita akan melewatinya. Berdasarkan kalender Hisab, hari ini sudah tanggal 10 Sya'ban 1446 Hijrah. Insya Allah malam Jumat itu masuk malam nisfu Sya'ban, malam yang ke-15. Karena itu pada pagi hari ini kami ingin bisa dalam waktu singkat ini sekedar untuk memahami tentang keutamaan bulan Sya'ban itu sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai hadis yang kita ketahui ada beberapa keutamaan dari bulan Sya'ban itu. Antara lain dua keutamaan. Yang pertama, tentunya bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga bulan Sya'ban ini kata Rasul, zalika syahrun yaqulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Bahwa bulan Sya'ban ini bulan yang sering dilalaikan oleh manusia, yang terletaknya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Mengapa dilalaikan? Ya karena kemungkinan orang masih seakan-akan masih sibuk dengan urusan-urusan dunia, seakan-akan begitu, sehingga hampir-hampir lupa bahwa kehidupan ini hanya sifatnya sementara. Dan bulan Sya'ban ini kata Rasul lagi adalah wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Bulan diangkatnya segala amal, dilaporkan segala amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekecil apapun amal yang kita perbuat, sebesar apapun amal yang diperbuat, itu dilaporkan, diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada yang nanya, Ustaz, jadi selama ini amal kita tidak diangkat, selama ini amal kita tidak dilaporkan. Sebenarnya ayat hadis ini hanya menegaskan saja. Kenapa ditegaskan kembali? Karena seakan-akan dari Syawal sampai Sya'ban yang tahun lalu, ya, sampai sekarang mungkin masih banyak orang yang kata Nabi lalai tadi. Lalai, seakan-akan amalnya itu tidak dicatat, seakan-akan tidak dilaporkan. Maka itu Nabi tegaskan. Jadi yang dimaksud dengan dilaporkan di sini adalah sebenarnya Allah itu walaupun tidak dilaporkan sudah tahu amal kita ini. Bukan Allah itu duduk kayak kasir nunggu setoran, bukan. Atau nunggu laporan yang datang masuk lapor, bukan. Maksudnya ini adalah Rasulullah mempertegas kembali bahwa amal itu sekecil apapun dan sebesar apapun tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit atau banyak, baik atau buruk, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Mungkin kuantitasnya cukup, tapi barangkali kualitasnya belum. Jadi kalau yang nyangkut angka-angka itu bapak-bapak ada angka atau kuantitas. Jadi kalau misalnya salat subuh 2 rakaat, itu sudah pasti cukup hitungan 2 rakaat ini. Ya tak? Salat zuhur 2 rakaat cukup hitungan 4 rakaat, tidak kurang. Baca Fatihah cukup 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat kedua. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita ketiga. Maliki yaumiddin. Ayat keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelima. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat keenam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ketujuh. Cukup 7 ayat hitungannya. Kalian tidak baca bismillah lagi, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Satu di situ dia. Ar-Rahmanir-Rahim 2. Sehingga yang ke-6 dan ke-7-nya Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ke-6-nya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup 7. Artinya jumlahnya cukup. Nah sekarang bagaimana dengan mutunya, kualitasnya? Hitungan cukup, subuhnya cukup 2 rakaat, zuhurnya cukup, asarnya cukup, Fatihahnya cukup. Sekarang kualitasnya apa?
baik, apa sedang, apa buruk. Misalnya ini kan Bismillahirrahmanirrahim. Mana kira-kira tuh ibu? Kira-kira mutunya bagus lah itu. Keliru jelas, maharap tidak pas. Atau misalnya Bismillahirrahmanirrahim, cukup satu ayat, tapi kualitasnya jelek. Kenapa? Karena tidak pas maharapnya. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, itu pas, menurut kaedahnya pas sudah. Jadi menurut kaedah ilmunya, bacaan Fatihah itu sudah pas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Menurut kaedah sudah pas. Tapi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu diterima. Apa pas tadi? Ngapa? Karena mungkin, maaf saya ya, mungkin di hati kita ada terbersit minta puji. Kata Allah, itu ayatmu cukup Fatihahnya, bacanya bagus, tapi kau minta puji, maka ambruk semuanya, hilang pahalanya, rusak pahalanya, kalau rusak hilang, maka gagal mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan gagal menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sedikit bicara tauhid, paling tidak ada 3 macam yang merusak menuju Allah dan 4 macam yang menggagalkan orang menuju Allah. Yang merusak menuju Allah itu apa? Kasal, futur, malal. Nah, ini ketahui dikit. Apa itu kasal? Malas. Orang yang malas itu perjalanan yang menuju Allah akan rusak. Yang kedua futur. Futur itu artinya bimbang, ragu-ragu. Apa yang dia berbuat tidak jelas, bimbang. Yang ketiga malal, bosan, jenuh. Kalau lagi banyak duit rajin ke masjid, pas buntu mulai tidak ke masjid lagi. Itu. Bukan di sini Pak, yang lain. Itu rusak perjalanannya menuju Allah. Tapi mending rusak masih bisa diperbaiki. Yang jadi masalah itu gagal. Kalau gagal itu berarti tidak sampai sama sekali. Nah, penyebabnya sampai menuju Allah ada 4 macam. Ini dalam ilmu fikih. Ada yang namanya sum'ah, ada yang namanya riya, ada yang namanya ujub, ada yang namanya ajbun. Gagal menuju Allah, tidak sampai kepada Allah. Sholatnya lah banyak, tapi tidak sampai kepada Allah. Bacanya bagus, tapi tidak sampai kepada Allah. Kenapa? Karena ada penyakit, salah satunya sum'ah tadi. Sum'ah itu apa? Memperdengar-dengarkan apa yang dia amalkan dan mengharapkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Fatihahnya bagus, dia bagus-bagus kenian, minta puji dengan manusia, maka gagallah dia sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau penampilannya mengharapkan pujian dari manusia, sama. Atau dia ujub. Ujub itu artinya merasa hebat, ya kan? Walaupun dia tidak ngomong, ya, tapi dalam hatinya merasa hebat. Wah, hebatnya anakku. Anak ini, walaupun alhamdulillah sudah tahajud 8 rakaat, hebat. Walaupun orang lain tidak melihat, tidak mendengar, tapi dalam dirinya berkata begitu, maka ujublah namanya. Gagallah dia sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau hajbun, dinding pemisah. Kenapa orang terhalang menuju Allah? Karena ada hijab itu, karena dia merasa indahnya amal yang dia lakukan. Dia puji tadi, lalu dia merasakan keindahan. Indahnya itu dalam arti kata dia buat-buat begitu indahnya itu. Maka itulah termasuk dia gagal menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kalau dari segi kuantitas kita cukup, tapi kalau kualitasnya di sisi Allah tidak baik, jelek, maka itu sia-sia. Maka hati-hati kita, Pak. Maka itu Nabi mengajarkan kita ada satu doa yang sering dibaca, ada salahnya kita baca terus. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dani wa qahrir rijal. Berlindung kepada Allah, di antaranya di situ adalah berlindung dari penyakit malas, lemah, ada penyakit yang merusak untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengajarkan lagi, Rasulullah mengajarkan lagi doa berlindung dari penyakit yang bakal gagal menuju Allah. Apa kata Rasul dalam doanya? Ya, Nabi baik berdoa, Allahumma inni a'udzubika minas sum'ati war riya, wa a'udzubika minal jununi wal juzab, wa a'udzubika min syarril asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sum'ah, minta puji tadi, waria dan riya. Aku juga berlindung kepadamu dari penyakit gila dan belang. Dan terakhir aku berlindung kepadamu dari segala penyakit yang jelek. Rasulullah rajin baca doa itu. Rasulullah yang pasti tidak sakit-sakit, masih berlindung. Tidak malas, masih berlindung. Itu mengajarkan kepada kita yang sampai kita terkena penyakit itu. Nah, di bulan sebenarnya walaupun di luar Syaban, tetap saja yang kecil dan yang besar itu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena kata Rasul kebanyakan orang yang masih lalai, maka ditegaskan kembali di bulan Syaban ini begitu. Jadi jangan dianggap remeh. Sekecil apapun amal yang kita lakukan, entah itu amal baik, entah itu amal buruk. Nah, karena kita bakal menghadapi bulan Ramadan, maka tentu bulan Syaban ini adalah termasuk persiapan untuk menuju bulan Ramadan. Maka itu doa kita, Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami. Minta berkat ini tentu yang baik-baik, bukan yang jelek-jelek. Berkatilah kami ya Allah bulan Syaban ini dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Rajab tadi sama, Allahumma barik lana fi Rajab. Sudah kita lewati Rajab. Itu keutamaan yang pertama. Jadi bulan diangkatnya seluruh amal. Jadi dipertegas kembali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua, keutamaan yang kedua adalah terletak pada adanya nisfu Syaban. Nah, ini kan nisfu Syaban. Jadi nisfu itu artinya pertengahan. Nisfu pertengahan. Syaban berarti pertengahan Syaban. Tanggal 14 malam 16. Nah, tadi seperti saya katakan di awal, kalau menurut ilmu hisab itu hari ini tanggal 10, berarti nanti hari Kamis tanggal 14, maghrib masuk malam ke 15. Malam ke-15 dari bulan Syaban itu kata Rasulullah, innallaha ayat tali'u fi lailatin nisfi min Syaban fayafiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahirin. Kata Rasulullah bahwa Allah, sesungguhnya Allah pada malam 15 Syaban, malam nisfu Syaban itu mengadakan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan diperiksa Allah malam hari itu. Dan fayafiru li khalqi jami khalqi. Allah ampuni pada malam hari itu semua makhluknya, illa kecuali li musyrikin al musyahidin. Yang tidak diampuni Allah dua macam pada malam hari itu setelah diperiksa, yaitu orang yang syirik dan orang yang bertengkar dengan saudaranya. Di malam itu kalau dia berwala, dua-duanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama sepakat ya, sebaiknya pada malam nisfu Syaban itu banyak melakukan amal-amal ibadah, sholat, diperbanyak baca Quran malam hari itu, ya kan, istighfar pada malam hari itu. Karena memang
malam hari itu dalam pemeriksaan, sedang diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud diperiksa di sini bukan berarti seperti komandan meriksa pasukan, ya. Jangan kita beranggapan ke situ, ya. Maksudnya lagi-lagi segala apapun yang kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban itu, ya, sudah pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang syirik, sekecil apapun syiriknya, orang yang berdebat dan bertengkar dengan saudaranya termasuk juga akan mendapatkan yang baik, minta ampun diampuni Allah, yang tadi bertengkar tidak diampuni oleh Allah, yang berbuat syirik apalagi termasuk dosa besar. Nah, lalu amalan-amalan yang lain bulan Sya'ban ini diceritakan oleh Aisyah bahwa Rasulullah SAW itu banyak berpuasa bulan Sya'ban ini. Jadi bulan Sya'ban walaupun disebutkan sebulan, tapi katanya dalam hadis Aisyah, Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini lebih banyak dibanding bulan-bulan yang lain, lebih banyak. Jadi kalau di bulan lain mungkin beliau agak kurang, mungkin Senin Kamis sama yang lain, tapi di Sya'ban ini ya bahkan disebutkan sebulan. Tapi dalam bahasa Arab kadang-kadang orang Arab memang walaupun nyebutnya walaupun puasa 20 hari disebutnya sebulan. Walaupun cuma 15 hari disebutnya sebulan. Nah itulah Rasulullah yang jelas lebih banyak puasanya di Sya'ban ini ketimbang bulan-bulan yang lain. Sekira demikian Pak, karena waktu kita mungkin suruh ini cuma 6-8 menit. Kalau kira-kira ada yang kita diskusikan, boleh. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak bisa, mungkin silakan Bapak Ibu bisa bertanya, dicari dengan sumber-sumber yang lain. Sekali lagi demikian, dan sementara kami kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Presiden telah menyampaikan tausiahnya. Kepada Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Ustaz, kami persilakan. Ya. Baik. Pak Jarudin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin itu saya dengar khotbah, kalau saya tak salah yang puasa di bulan Sya'ban ini setelah 15 katanya makruh. Jadi mulai dari awal kira-kira itu. Sedangkan di situ tadi harus banyak di bulan Sya'ban ini. Sedangkan kemarin kalau tidak saya salah ingat, kalau sudah nisfu Sya'ban itu dihukumkan makruh. Jadi kurang bagus puasanya. Nama mana Pak? Jadi penjelasan. Ada lagi Ibu-Ibu? Baik. Jadi itu kan pendapat. Namanya pendapat itu selagi tidak bertentangan boleh-boleh saja. Ya. Di pendapat yang mengatakan makruh karena khawatirkan nanti ada banyak puasa Sya'ban, kemudian Ramadan tidak puasa. Nah itu dimakruh, masa makruh di situ bagi orang yang tergolong lemah. Ya, jadi tidak salah. Ya. Benar itu pendapat. Di bagian kira-kira agak lemah, gara-gara puasa Sya'ban, Ramadan dia tinggal, padahal Ramadan wajib, Sya'ban punya sunnah. Tapi bagi yang sudah terbiasa berpuasa itu lebih bagus, ya. Nah, karena tadi ya bahwa Rasulullah SAW lebih banyak puasanya bulan Sya'ban timbang bulan-bulan yang lain. Nah, kecuali kita nak mengkhususkan puasa di akhir Sya'ban, dikhususkan tidak boleh itu. Misalnya kita ini kan ya, puasa kita ini kalau tidak Sabtu Ahad nanti. Ngapa kalau tidak Sabtu Ahad? Kalau Sya'ban ini 30, Sabtu kita sudah puasa. 28 kita sudah tarawih. 28 Februari ini kita sudah tarawih kalau Sya'ban 30, 29. Kalau Sya'ban 30, maka tarawih kita mulai Sabtu malam Ahad.
Kita kan dengan pemerintah. Ya, kalau jadwal itu tidak masalah, kalau jadwal tarawih tidak ada masalah kan. Kalau kita tanya, oh Pak kami tanya buat tanggal 28 tarawih tidak apa-apa, kalau belum lewat, nah, kan itu tidak biasa itu. Apa kalau kita mau jadwal itu kita ambil pastinya, pasti ke Saban 30, nah itu kan. Tuh. Nah jadi bagi yang, kalau kita nak mengkhususkan, ya aku nak puasa di Saban yang ada ujung baik, nah tanggal 30, nah tidak boleh mengkhususkan. Tapi kalau sudah terbiasa dengan puasa sunnah, misalnya, kan, bila biasa puasa Daud, nah, maka buat terus jalan, dijalankan itu. Nah, yang puasa Senin Kamis jalankan terus. Tapi kalau memang orang yang merasa agak lemah, ya kan, memang dimakruhkan. Kenapa ya? Karena nanti dia udah dikhawatirkan kalau dia nanti gara-gara sahabat dipaksa kenyang, ya kan? Ramadan jadi tinggal. Nah, di situ. Jadi makruh itu untuk orang yang lemah. Yang lemah ini ya bisa termasuk orang yang lansia atau orang yang sering sakit-sakitan. Itu termasuk orang yang lemah, ya kan? Kalau wajib kekar badan tegap, ya aku kira tidak ada masalah, itu kan. Nah, jadi itu Pak. Jadi memang benar kajian seperti itu di mana namanya khutbah kan kadang-kadang tidak begitu dijelaskan sampai melebar kan. Masih ada waktu kita kalau kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau ibu-ibu ada yang nak ditanyakan boleh Bu ya, jangan malu-malu, boleh sabar ya, mumpung kita mungkin ada lagi amalan yang tertentu barangkali yang perlu digubris. Nah, gitu. Silakan Ibu, ada kira-kira Bu, kalau nanti habis kira habis pas ya. Nah, kalau habis pada demikian pada pagi hari ini sementara nunggu suruk silakan banyak amal-amal lain ya. Masa boleh barangkali kita sedikit tambah lagi kalau latihan aja kan. Suruk kita ini 6-8 menit. Nah, masih 3 menit lagi ya. Dekatin Bu ya. Hampir mana dikit. Jadi sudah nambah ini malah suruh kalau dia bertanya tunda dulu tanya, itu kita stop disuruh. Jadi kan di bulan Syaban ini kadang-kadang kita ini hampir punya kegiatan uang sedekah, enak. Ada sedekahnya kadang-kadang semalam tuh ada yang bisa harus pagi bertabrakan kadang-kadang. Apa? Itu sedekah ruah, enak. Ruahan. Ada yang mengatakan itu bid'ah, ya. Ada yang mengatakan itu sunnah, ada yang mengatakan itu boleh-boleh baik. Ya. Nah. Jadi sebenarnya sedekah ruah itu dari kata arwah, kan? Dari kata arwah, jadilah kata ruah. Nah ruah ini dalam bahasa Jawa itu ya ruah. Ini para arwah. Nah maksudnya berbuat baik di bulan Syaban ini yang pahalanya ditujukan kepada para arwah, mengirim doa kepada para arwah, itu maksudnya. Sebenarnya mengirim doa itu tidak harus di bulan Syaban, tidak harus. Tiap hari boleh, tiap hari Jumat boleh. Kan kita ngirim doa kepada para arwah, habis sholat zuhur kita doakan para arwah, semuanya boleh. Nah, cuma kadang-kadang karena faktor-faktor tertentu ada karena di bulan ruah itu bulan Syaban. Itu yang pertama. Yang kedua itu sejarah mengirim doa di bulan Syaban ini adalah pertama kali dilakukan oleh masyarakat dan para kiai yang ada di Yaman, bukan di kita asalnya. Jadi orang-orang di Yaman itu setiap tahun memperingati haul Nabi Hud. Setiap tahun orang Yaman itu cuma kiai-kiai artinya memperingati katakanlah Nabi Hud. Entah apa Nabi Hudnya itu Allah alam, kita tidak tahu itu ceritanya macam itu. Nah para ulama, para kiai di sana mengirimkan doa untuk Nabi Hud alaihissalam. Mengirimkan doa
ya mengirimkan pahala bacaan-bacaan kirim untuk Nabi Hud alaihi salam setiap bulan Syaban. Nah itu dilakukan seperti itu. Nah maka akhirnya diikutilah oleh masyarakat, mohon maaf saya, oleh masyarakat Jawa yang ada di Indonesia ini. Orang Jawa yang mengikuti ya, karena memang orang-orang Jawa banyak yang belajar ke sana. Ketika dia pulang, maka banyaklah akhirnya melakukan hal seperti itu. Nah, lalu mereka mengadakan sedekah-sedekah, mengadakan amalan-amalan, lalu sebelum santapan-santapan dibacakan doa-doa untuk para arwah, para kiai atau para orang-orang yang leluhur, kakek neneknya didoakan. Dan sedekah yang dilakukan pada malam hari itu pahalanya dihadiahkan untuk arwah-arwah itu. Dan dilakukan di bulan Syaban. Nah, itulah maka akhirnya istilah ruwahan. Jadi dengan demikian sebenarnya kalau dikatakan sunnah itu tidak juga, kan? Itu adalah tradisi budaya. Tapi menurut sebagian para ulama, ya kan, itu tidak bertentangan dengan syariat, ya, tidak bertentangan dengan syariat. Kenapa? Karena di dalamnya berisi tentang doa-doa, lalu sedekah, pahalanya disampaikan, dikirimkan ya kepada para arwah yang telah mendahului, para leluhur atau para kiai, para ulama kan yang yang telah mendahului kita. Nah, maka itu bagi yang memang berkeinginan seperti itu, ya, menurut para ulama tadi itu tidak menjadi masalah, karena memang mulai dilakukan oleh para kiai, para ulama yang ada di negeri Yaman itu pada asalnya. Jadi kalau para ulama melakukan demikian, ya rasanya kalaupun kita mau melakukannya itu tidak salah, dengan alasan kita mencontoh para ulama itu. Kan? Adapun yang mengatakan bid'ah karena katanya tidak dilakukan oleh Nabi, kan? Tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, maka mereka mengatakan itu bid'ah. Ya tidak apa-apa, silakan saja kan. Kalau bid'ah sudah. Kalau ada undang acara ruangan jangan datang, ya kan? Itu aja. Kalau sana menghalang-halangi ya kan, sampai masang tali di jalan boleh orang lewat, salah itu kan? Ya. Atau di depan rumah umum yang ada acara ruangan itu dia apa demonstrasi ini kan tidak boleh itu, ya kan? Sebab vonis terakhir seperti yang saya katakan di awal tadi, ya kan? Yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaan Fatihah tadi, puji kita bagus, ya tak? Tapi Allah yang menilai, ya kan? Puji kita bagus, apakah puji kita kan? Tapi tidak bisa kita memvonis itu pasti diterima Allah, ya kan? Hanya Allah yang bisa menentukan pada akhirnya. Nah, rasanya cukup kita ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti kita untuk berfoto sama-sama sebagai dokumen kami untuk laporan ke tempat. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyya wa la mahruma. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.